Selamat bergabung Mas Adi Praluhur. Selamat malam. Rampes Rahayu. Matur sembah nuwun Mas Adi. Kang Uju selamat bergabung. Selamat malam. Yang tadi disampaikan itu jika dikasih label, dikasih judul, maka itu adalah langkah-langkah 5, 6, 7, 8, 9 langkah atau cara untuk terbebas dari ilusi. Terbebaslah dari ilusi dengan cara yang pertama, dekati ketidaktahuan. Belajarlah untuk tetap jujur pada diri sendiri. Tak perlu mengarang atau memaksa pikiran mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Kalau memang belum tahu, akui belum tahu, agar tidak menjadi ilusi. Ilusi apa? Ilusi pengetahuan. Yang kedua, jangan bicara apapun yang tidak dalam pengalaman kenyataan yang sudah dialami berkali-kali dari segala sisi, timur, barat, utara, selatan, barat daya, semua sisi. Kalau ada istilah 4 penjuru angin, maka alamilah dari 8 penjuru mata angin. Yang ketiga, lihatlah apa adanya. Karena terkadang, sering malah ya, kita terlalu genit menambah referensi pikiran pada setiap kejadian. Memaksa bahwa harus ada benang merah antara satu dan lainnya. Biarkanlah data itu ada sebagaimana adanya. Karena mereka tak butuh skenario pikiran kita. Kalau judulnya sudah makan sate kecap, ya sudah, apa adanya makannya sate kecap saja. Tidak perlu ditambahkan kacang, saus. Karena judulnya udah kacang, judulnya sudah kecap gitu, sambal kecap atau sate kecap. Tidak perlu ditambahkan gitu, oh sama keluak nih, biar ada benang merahnya. Seperti itu. Lihatlah apa adanya. Kalau yang keempat, sadari belenggu. Tali yang mengikat dan dinding yang memenjarakan itu kan 100% buatanmu sendiri. Jika saudara-saudari baraya semua merindukan kebebasan, lihatlah belenggu yang ada di dirimu, bukan melihat kebebasannya. Ketika kita adalah seorang atau seekor domba dalam peternakan, melihat domba yang terlepas dari peternakan, kita melihat domba itu lepas lari ke sana kemari ke hutan. Wah, bebas domba itu, enak, asik dari domba itu. Aku adalah domba itu. Padahal si domba yang masih dalam peternakan, dalam kekangan, udah jelas masih ada dalam peternakan. Ada pagar-pagar di situ. Ada aturan peternakan di situ. Sadari belenggunya. Yang kelima, maka perbaikilah diri. Tidak perlu merubah orang lain, apalagi merubah dunia. Kalaupun merubah dunia, rubahlah dunia dirimu sendiri. Karena ini sudah menjadi copy paste ya, gitu. Sudah banyak yang menyampaikan. Makanya terkadang saya juga jadi tidak mau menyampaikan, tapi ya bolehlah ya gitu. Terlalu banyak masalah hadir kan gitu ya. Karena kita ingin merubah orang lain.
Padahal yang harusnya jadi penjelasan nyata adalah diri kita sendiri yang menjadi bukti bagi orang lain. Satu contoh kasus ketika seorang Raja Rahasia menyampaikan bahwa kita harus ulas asih, bahwa nenek moyang kita tuh penuh ulas asih, asah asih asuh silih wangi. Lalu ketika Raja Rahasia bertemu dengan siapapun orangnya, malah penuh egois, penuh kemarahan, penuh pemaksaan. Sudah jelas berlawanan dengan apa yang dikatakan. Ketika berbicara seorang Raja Rahasia, kita harus toleransi, kita harus mengerti satu sama lain. Semuanya ada jalannya masing-masing, semuanya ada pengalaman dan proses masing-masing. Tapi ketika Raja Rahasia bertemu dengan seseorang, dia punya pengalaman, punya teknik dan metode, dipaksakan. Ini yang benar, itu salah. Apakah itu yang disebutkan orang umum sebagai wujud kesadaran, bukti kesadaran? Maka itulah yang menjadi landasan, sebab akar. Landasan sebab akar kenapa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, semakin sering menyampaikan, semakin sering mengabarkan, tapi kok orang-orang malah semakin banyak yang kontra ya, malah semakin banyak yang menghujat ya, semakin banyak yang mendebat ya. Kembali kepada diri sendiri, karena semua yang hadir adalah cerminanmu sendiri. Padahal dari kata-kata sudah jelas mengatakan bahwa begitu banyaknya masalah, persoalan itu hadir karena 100% dirimu sendiri yang berbuat gitu. Tapi ketika ada yang orang marah ke kamu, ada orang yang benci atau orang yang mendebatmu, kenapa kamu balas dengan marah ke orang itu dan menyalahkan orang itu yang belum paham, belum mengerti? Halo, hey, itu cerminan. Ketika kamu berbicara welas asih, tapi yang kamu sampaikan caramu malah bukan welas asih, malah memaksa dan keterpaksaan dengan penuh amarah atau ketegasan, sebutlah gitu ya. Ketegasan yang berlandaskan apa? Apakah ketegasan itu berlandaskan dengan kamu merasa benar dan kamu merasa paling tahu? Maka ketika landasan dasarnya kamu tegas karena kamu merasa paling benar, paling tahu, dan kamu ada untuk ranah merubah orang lain, maka hasilnya semakin banyak orang yang kontradiktif. Tipis, sangat tipis, sangat halus, sangat lembut, sangat tidak terlihat. Maka ketika kita merasa sudah bisa melihat, sudah tahu, maka terhentilah penglihatan, terhentilah pengetahuan, terhentilah informasi yang murni, yang alami dari kecerdasan semesta, yang dimana itu adalah kecerdasanmu sendiri sesungguhnya. Tapi karena kamu tertutup, kalau bahasa Islam kafaro, kafir, ketertutupan. Dalam istilah Nasrani ada domba-domba yang tersesat dan lain sebagainya. Karena setiap kepercayaan, aliran agama, semua punya istilah masing-masing untuk menyebutkan orang-orang yang keluar jalur, sebutlah begitu, atau tidak tahu arah, atau murtad. Semua punya. Jadi tidak perlulah, sudahlah gitu. Kalau selama ini yang kamu lakukan adalah untuk merubah orang lain dan ternyata kamu semakin sakit, semakin bingung, semakin tidak santai dalam menjalani kehidupan, terus untuk apa cara yang sama itu terus dilakukan?